Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Mitrana di sini ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan bahas mengenai return dan risiko portofolio. Tentunya kalian sudah mempelajarinya ya, dan kalian baca di buku-buku yang kalian miliki. Baik, kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentang return ya. Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Sehingga return juga merupakan salah satu motivasi seseorang untuk berinvestasi ya, sebagai motivatornya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa sumber return, yaitu dari yield dan capital gain. Sehingga dengan demikian return total investasi adalah yield plus capital gain. Nah, kemudian risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sehingga di sini ada beberapa sumber risiko, bisa risiko suku bunga, risiko pasar, kemudian risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Nah, di sini risiko juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu risiko dalam konteks aset tunggal, yaitu risiko yang harus ditanggung jika investasinya itu hanya dalam satu aset saja. Kemudian, risiko dalam konteks portofolio aset adalah risiko di sini ada dua jenis, yaitu risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Oke, untuk risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau melakukan diversifikasi aset, kan seperti itu ya. Sehingga risiko di sini adalah terkait dengan kondisi mikro perusahaan. Bisa disebut juga sebagai risiko yang unik karena hanya terjadi di dalam satu perusahaan. Sehingga risiko di sini atau hal buruk yang terjadi dalam satu perusahaan, misalnya kerugian di dalam satu perusahaan atau sekuritas dalam satu perusahaan, bisa diimbangi dengan keuntungan dari sekuritas di perusahaan yang lain. Nah, kemudian untuk risiko sistematik sendiri di sini adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi portofolio. Artinya, dengan melakukan diversifikasi sekalipun, risiko tersebut akan tetap ada, seperti itu ya. Biasa juga disebut dengan risiko pasar atau risiko umum. Nah, biasanya di sini terkait juga dengan kejadian-kejadian yang memang di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, gitu ya. Nah, untuk risiko di sini diukur menggunakan beta, yaitu risiko sistematik suatu sekuritas secara relatif terhadap risiko pasar. Sehingga risiko total adalah risiko tidak sistematis ditambah dengan risiko sistematis atau risiko perusahaan ditambah dengan risiko pasar. Analisis risiko portofolio. Nah, di sini ada kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa jika mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Jadi kalau kita membentuk portofolio dibandingkan kita membentuk aset tunggal, maka kemungkinan akan bisa mengurangi risiko akan lebih besar tanpa mengurangi return yang diharapkan. Kemudian, logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir sama dengan logika penurunan risiko pada perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko dia akan membuat sebanyak mungkin polis asuransi, sama dengan portofolio. Untuk mengurangi risiko, maka kita harus mengumpulkan aset atau membentuk aset yang semakin banyak dalam portofolio yang kita bikin. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Di sini pengaruh penambahan jenis aset terhadap risiko portofolio bisa kita lihat pada
grafik berikut. Kalau kita lihat di sini bahwa risiko pasar itu berapapun jumlah aset yang kita kumpulkan dalam portofolio, maka risiko pasar adalah jumlahnya akan tetap sama, yaitu sebesar 15 di situ ya. Dan untuk risiko perusahaan itu dia jumlahnya bisa semakin kecil apabila aset yang kita kumpulkan dalam portofolio kita itu adalah bermacam-macam. Kemudian diversifikasi. Apa tujuan di diversifikasi sendiri sebenarnya? Tujuannya adalah untuk menurunkan risiko portofolio. Sehingga di sini investor perlu melakukan diversifikasi untuk membentuk portofolio yang sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa diversifikasi, yaitu ada model random dan model Markowitz. Untuk diversifikasi random, yaitu memilih aset yang dimasukkan dalam portofolio secara acak. Kemudian, untuk diversifikasi model Markowitz, memilih aset yang dimasukkan ke dalam portofolio berdasarkan berbagai jenis informasi dan karakteristik aset. Sehingga di sini, untuk model Markowitz itu, dia menganalogikan bahwa dalam melakukan investasi, kita membentuk portofolio itu memasukkannya dalam berbagai karakteristik aset atau dalam berbagai kelas-kelas aset gitu ya. Tujuannya apa? Supaya apabila terjadi kerugian di salah satu aset, maka bisa tercover dengan keuntungan di aset yang lain. Jadi contohnya kalau di Markowitz dia menganalogikan seperti kita berinvestasi itu seperti kita menaruh telur gitu ya. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang, artinya jangan berinvestasi hanya dalam satu kelas aset gitu. Kenapa? Karena apabila terjadi kerugian, misalnya keranjang tersebut jatuh, maka semua telur akan pecah, sama dengan investasi. Apabila kita menaruhnya dalam satu kelas aset saja dan terjadi kerugian, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Akan berbeda hal apabila kita meletakkan telur-telur tersebut dalam berbagai keranjang. Nah, sehingga kita masukkan dalam berbagai kelas aset gitu ya dalam bentuk portofolionya. Otomatis apabila terjadi satu keranjang jatuh, pecah telurnya gitu, masih bisa tercover dengan keuntungan di keranjang-keranjang yang lain ya. Atau kalau kita bicara di investasi di sini, apabila terjadi kerugian dalam satu kelas aset, masih bisa ditutup dengan keuntungan-keuntungan yang terjadi dari kelas aset yang lain yang kita kumpulkan dalam portofolio kita, seperti itu ya. Sehingga kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio, yang biasanya diistilahkan dengan covariance. Nah, covariance ini merupakan suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Di samping ukuran covariance, dalam perhitungan risiko portofolio juga harus memperhatikan besarnya korelasi antar aset ya. Nah, di sini koefisien korelasi merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan secara relatif antara dua variabel. Sehingga dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Kemudian ukuran korelasi biasanya dilambangkan seperti ini dengan berjarak atau berkorelasi antara plus 1 sampai dengan min 1. Korelasi berbanding dengan manfaat pengurangan risiko ya. Di sini penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna atau plus 1 tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Kenapa? Karena perlu berkorelasi positif, berarti apabila terjadi keuntungan di aset yang lain juga terjadi keuntungan. Apabila terjadi kerugian di aset yang lain juga terjadi kerugian. Otomatis kan tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Ya kan? Berarti kalau rugi semua kan seperti itu ya. Kemudian penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0
akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Iya. Berkorelasi 0 berarti dia dalam titik 0. Otomatis apabila untung, satunya rugi atau terjadi satu kerugian, ada yang untung kan seperti itu. Dan sifatnya adalah untung dan ruginya bentuknya sama nominalnya kan gitu. Kemudian penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Ya, kalau berkorelasi negatif berarti yang satu naik, yang satu turun. Sehingga apabila terjadi keuntungan di sekuritas A misalnya, kemungkinan akan terjadi kerugian atau penurunan di sekuritas B, tapi di sini akan bisa artinya mengimbangi ya keuntungan di sekuritas A tersebut untuk mengimbangi adanya kerugian atau penurunan di sekuritas B, ya, seperti itu. Namun dalam dunia nyata ketiga jenis korelasi ekstrem tersebut sangat jarang terjadi karena investor tidak akan bisa menghilangkan sama sekali risiko portofolio. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi risiko portofolio saja. Kalau menghilangkan tidak bisa, mengurangi masih bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah estimasi return portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Sehingga rumusnya adalah expected return atau return ekspektasi merupakan sigma NI sama dengan 1 atau jumlah dari sekuritas tunggal N-nya, yaitu porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikalikan dengan return ekspektasian dari sekuritas ke I. Nah, berikutnya adalah contoh ya untuk estimasi return portofolionya. Sebuah portofolio terdiri dari 3 jenis saham ABC, saham DEF, dan saham GHI yang menawarkan return diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Nah, di sini misalnya prosentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF 30%, dan saham GHI 30%. Maka return yang diharapkan adalah 0,4 kali 0,15 atau 0,4 kali 15% ditambah 0,3 kali 20% ditambah 0,3 kali 25%, sehingga ekspektasi returnnya adalah 19,5%. Nah, kemudian estimasi risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu diperhatikan atau ditentukan di sini. Varian setiap sekuritas, varian antar satu sekuritas dengan sekuritas lain, dan bobot portofolio dari masing-masing sekuritas. Yang berikutnya adalah model indeks tunggal. Di sini perhitungan risiko portofolio dengan model Markowitz tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah asetnya sangat banyak. Sehingga siap menemukan model indeks tunggal yang mengkaitkan perhitungan return dari setiap aset pada return indeks pasar ditulis dengan rumus sebagai berikut ya. Yaitu return I sama dengan alpha I plus beta I return marketnya ditambah dengan EI. Nah, kemudian penghitungan risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan 2 komponen utama, yaitu komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang terkait dengan keunikan perusahaan, yang biasanya dilambangkan dengan alpha I, komponen risiko yang mempengaruhi return yang terkait dengan pasar yang dilambangkan dengan beta I. Oke, jadi ini materi yang kita bahas untuk pagi hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi materi-materinya. Kemudian nanti apabila ada kesulitan, kita bisa berdiskusi pada pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dah, assalamualaikum. Selamat pagi semua.